Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Laude Arpai. Tentunya saya tidak asing lagi tayang di channel YouTube ini, yaitu Pojok Suara Laude Ida. Hari ini saya kembali akan mewawancarai beliau terkait dengan kontestasi politik di Sulawesi Tenggara ke depan, yaitu pencalonan gubernur Sulawesi Tenggara. Kita tahu bersama bahwa pencalonan gubernur ke depan itu tentunya tidak ada petahana, dan banyak mungkin tokoh-tokoh Sultra, khususnya baik tokoh-tokoh yang sudah ada di nasional maupun di daerah, akan ikut bersaing dan akan ikut bertarung untuk di pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara periode ke depan. Kalau nggak salah mungkin kalau bukan tahun 2023 atau tahun 2024. Nah, yang paling menarik adalah kebetulan beliau tadi itu sempat viral juga, rame, terkait dengan postingan statement beliau di story WA khususnya, dan itu banyak diperbincangkan oleh teman-teman. Banyak teman-teman juga menelpon saya untuk memastikan kebenaran dan keseriusan beliau terkait dengan kesiapan untuk maju di Pilgub 2024 atau 2023 nanti. Nah, sekarang saya akan mewawancarai beliau terkait bagaimana kesiapannya atau strateginya mungkin untuk bisa bertarung di Pilgub nanti. Mungkin langsung saja kita minta tanggapan beliau terkait bagaimana kesiapan dan strateginya. Ya, Anda tahu sendiri baik, saya memang sekarang sudah sangat siap untuk tarung. 3 kali sebelumnya, tahun 2008, 2013, 2018, saya memberi kesempatan pada teman-teman. Sahabat saya Nur Alam tahun 2008 yang lalu, kemudian 2 periode itu selalu saya berencana maju, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kesempatan pada saya. Dan pada saat itu memang saya melihat suasana psikologis memang belum saatnya saya. Belum memungkinkan ya. Belum saatnya saya merasa seperti itu, karena saya merasa sebagai orang Sulawesi Tenggara memiliki perasaan ke Sulawesi Tenggara. Pada waktu itu kan Pak Kaimuddin identitasnya menarik, itu 2 periode. Nah, kalau 2 periode yang identitasnya Muna kemudian saya langsung ambil alih misalnya pada waktu itu, tentu rasa ke Sulawesi Tenggara itu akan tergores. Ya, itu tidak bagus, tidak baik bagi kita orang yang berasal dari Sulawesi Tenggara saling menggores hati. Maka pada saat itu ya bertarung Pak Nur Alam yang terpilih, dan ya alhamdulillah beliau 2 periode. Dan kemudian terakhir ini kan Pak Ali Masih melanjutkan sebelumnya. Sebetulnya kami bersahabat, kami sekibat dan Pak Ali Masih, sehingga saya pikir udah biarkan aja dulu beliau. Nah, periode berikut ini itu rasanya saya harus maju ini, karena 3 kali saya bersabar dan saatnya saya harus tampil all out ya. Fondasi ya, apa saja yang diperlukan fondasinya saya kira saya sudah persiapkan begitu ya, dan saya siap bertarung. Dan kebetulan teman-teman dari beberapa pihak termasuk unsur partai politik itu meminta saya untuk segera siap bertarung dan tidak ada beban lagi. Tahun 2017-18 yang lalu saya punya beban karena saya diembuskan, sehingga saya tidak full. Sekarang ini insya Allah saya bebas bertarung, dan kita meminta dan saya meminta teman-teman juga untuk bertarung fair dalam rasa kesulawesi Tenggaraan. Nah, ini yang terpenting ya. Rasa kesulawesi Tenggaraan itu saya kira tidak usah diungkapkan, kita semua tahu ya. Itu poin pertama. Poin kedua, saya merasakan ini perlu ada pembenahan untuk melanjutkan kesinambungan rencana 2 pemimpin sebelum atau 3 pemimpin sebelum Pak Laude Kaimuddin, Pak Ali Masih, Pak Nur Alam, Pak Ali Masih lagi. Ini perlu ada kesinambungan di situ. Nah, saya kira saya hadir untuk itu semua, dan
tidak lain adalah untuk menjadikan Sulawesi Tenggara lebih baik ke depan dan menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera. Karena latar belakang saya itu saya kira orang sudah tahu, nanti kita bikin video klip untuk itu saya kira ya, untuk tentang latar belakang saya satu saat ya. Nah, tetapi yang sangat menggoda saya untuk tampil bertarung, ini faktor ketiga, sekali lagi adalah dorongan dari sejumlah pihak. Ketiga, dalam beberapa bulan terakhir, dalam 1 tahun, 1-2 tahun terakhir, saya selalu ditanya apakah saya akan maju. Saya belum memberikan jawaban yang pasti sebelumnya ya. Sehingga saya kira pada hari ini tepat juga hari ulang tahun salah satu putri saya, dan saya bilang saatnya saya harus menyatakan kesiapan saya. Di hari jadinya salah satu putri saya ini juga saya harus menyatakan sikap bahwa saya adalah figur yang siap bertarung di pentas politik ke depan. Saya kira itu di Sulawesi Tenggara yang merupakan peluang pertama yang kita harus sebut ke depan ya. Dan teman-teman dari berbagai daerah ya, bisa bayangkan saya hampir setiap hari beberapa pertanyaan baik melalui teks WA maupun telepon itu ke saya, gimana ini ke depan ini, gimana yang ke depan ini. Saatnya saya harus berikan jawaban. Kalau latar belakang yang menghubungi Bapak ini, apakah itu kalangan masyarakat biasa atau kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang sejumlah pihak ini ada tokoh masyarakat dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, dan saya kira ya seluruh daerah, mulai dari Wakatobi, Buton, Muna, Buton Utara, Kolaka Utara, Bombana, Botonawe, dan seterusnya. Itu tanya saya, gimana ini? Saya bilang saya maju. Sebelumnya saya belum menyatakan bahwa saya siap gitu, tapi kali ini saya harus katakan bahwa saya siap jadi gubernur Sulawesi Tenggara, menggantikan sahabat saya Pak Ali Masih. Dan saya kira Pak Ali Masih juga pasti, Pak Ali Masih ini pasti saya kira mendorong saya juga untuk itu ya. Pak Ali Masih mendorong saya, dan saya dengar dari beberapa pihak juga tentang itu ya. Makanya saya kira ini saatnya kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan Sulawesi Tenggara itu memiliki gaung internasional ke depan. Saya kira ini saya lagi menjadikan Sulawesi Tenggara menjadi gaung internasional ke depan, dan hadirnya figur yang lebih tepat untuk itu. Dan saya memposisikan diri sebagai figur yang lebih tepat untuk itu. Saya kira itu, makanya teman-teman saya kira yang sudah menyatakan itu ya, ini saya harus katakan bahwa kita siap bertarung ya. Kita siap bertarung. Jadi strategi awalnya apa Pak? Tidak bisa saya mau katakan strategi awal Pak. Bagaimana strategi ini politik gitu. Politik sekali, itu saya tahu teorinya, insya Allah saya tahu prakteknya ya. Dan saya tidak seperti yang dulu ya. Nah, harus tahu bahwa saya tidak seperti yang dulu. Saya sekarang tampil sebagai orang yang fighter untuk dunia politik, dunia bisnis. Ya. Kira-kira Pak, rencana atau yang diperkirakan awal, kira-kira dari kalau Bapak kan maju sebagai mungkin bisa jadi mewakili kepulauan, apakah ada ancang-ancang 02-nya itu apakah dari daratan atau dari kepulauan juga Pak? Sebagai ini pemikiran awal, mungkin ke depan mungkin bisa juga berubah atau kita tidak tahu ya, karena ini kan faktornya masih lama dan berbagai macam faktor lah. Tapi dalam pikiran Bapak awal, apakah sudah ada rencana-rencana tentang mungkin yang paling pas yang akan mendampingi atau seperti apa Pak? Saya pengagum senior orang tua almarhum. Saya anggap orang tua karena dia tokoh ya, dia kebapakan, Pak Andi Kaharudin. Itu mantan wali kota Kendari, dan pada tahun 2008 yang lalu hampir kami berpasangan sebagai calon wakil gubernur. Dan kebetulan hari ini orang pertama yang ternyata langsung membaca postingan di status saya adalah putra beliau, mantan Danrem Haloleo, itu Pak Andi Perdana.
Dan apa yang saya kagumi adalah prinsip Pak Andika Harudin, Sulawesi Tenggara harus dihargai, harus diapresiasi. Dan kalau ada pasangan calon, itu ada ajaran beliau yang saya tidak perlu ungkapkan di sini. Dan Pak Andi Perdana itu mengingatkan saya tadi pagi. Saya kira syarat pertama adalah memang dari daratan, ya, dari daratan. Tidak mungkin saya mengambil calon wakil dari kepulauan, karena ke Sulawesi Tenggara itu secara strategis ya, ada kepulauan, ada daratan, itu ya geopolitik strategis. Maka ini harus dipegang teguh oleh semua pihak ya. Dan pastilah dari komunitas daratan yang akan menjadi calon wakil ke depan. Siapa? Nanti kita identifikasi orang-orangnya. Dan saya berharap dengan kesiapan saya ini nanti ada sejumlah pihak yang kita mulai harus berdialog, berdiskusi, membangun kebersamaan untuk pasangan calon wakil gubernur ke depan. Saya kira itu ideal sekali ya. Iya. Misalnya satu visi, satu misi untuk punya pemahaman tentang itu terhadap Hari ini sejumlah pihak menelepon saya, sebagian saya tidak sempat respon karena masih ada dalam pertemuan kita, beberapa kali pertemuan hari ini, termasuk apresiasi putri saya yang baru 6 tahun. Kemudian saya akan merespon, kemudian saya akan menyampaikan bahwa kita bicara lebih jauh tentang itu pada hari-hari ke depan. Yang terpenting bahwa tampil untuk memimpin itu adalah harusnya menyiapkan diri sebagai orang yang bijak. Dan insya Allah saya akan tampil sebagai yang pantas itu. Oke, terima kasih. Saya kira itu tadi statement beliau terkait dengan kesiapannya untuk ikut bertarung di Pilgub 2024 nanti atau 2023 nanti, yaitu tentunya punya niatan baik, punya visi yang baik, yaitu untuk membangun Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik lagi. Semoga niatan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke depan. Amin. Dan kita bisa berdoa semoga beliau diridhoi untuk bisa memimpin Sulawesi Tenggara ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.